Yesus lakukan perkara yang besar. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Satu kekuatan kita, bahwa Dia senantiasa memberikan kita kekuatan. Dia senantiasa memberikan kita pengharapan. Firman-Nya yang akan menuntun dalam setiap langkah kehidupan kita. Kemanakah kami mencari Tuhan? Hanya kepada Yang kami dasarkan. Manakah
Saat ini kami membuka hati kami untuk akan menerima sabda-Mu. Roh Kudus, Engkau mengurapi kami semua yang sedang mengikuti rangkaian ibadah ini di rumah masing-masing. Engkau urapi mereka semua. Engkau berkati fasilitas internet, Engkau berkati jaringan sehingga tidak lama dan umat-umat-Mu yang mengikuti rangkaian ibadah ini mereka boleh diberkati melalui renungan firman Tuhan saat pagi ini. Roh Kudus menolong kami, tolonglah semua kami, baik yang para pelayan yang ada dalam ruangan ini maupun juga semua yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang para pelayan yang ada dalam ruangan ini maupun juga yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau benar di minggu ini adalah minggu sengsara, ternyata dunia hari-hari sedang mengalami kesengsaraan oleh sebab virus yang menakutkan, virus yang mencekam seluruh dunia, dan itu menyebabkan sehingga kita tidak bisa beribadah bersama di tempat ini. Oleh sebab itu pagi hari ini saya akan bawa kita untuk kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya sudah persiapkan bagi kita di dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-69. Matius 26 ayat yang ke-69 sampai ayat yang ke-75. Kita akan baca, kita akan dengarkan bersama-sama Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-69 sampai ayat yang ke-75. 1, 2, 3. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Di pagi hari ini dari ayat-ayat yang kita sudah baca bersama, kita sudah dengarkan bersama-sama, ada tema yang saya bawa kita untuk kita renungkan adalah menyangkal Yesus. Dalam pembacaan kita ini, seorang Petrus yang tadinya berjumpa dengan Yesus, yang tadinya ikut Yesus, bahkan menyaksikan tentang karya mujizat, bagaimana seorang Petrus yang tadinya bisa berjalan di atas air, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa pada akhirnya dia menyangkal Yesus. Seperti itulah Bapak Ibu Saudara, kita seberapa yang ada, kita seberapa umat Kristen, sejak kecil, sejak lahir kita sudah Kristen. Saya selalu katakan bahwa kekristenan tidak menjamin kepastian keselamatan.
Kekristenan tidak menjamin seseorang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita saksikan bersama dalam pembacaan ini, seorang Petrus yang siang dan malam mengikuti pelayanan Yesus, menyaksikan bagaimana mujizat demi mujizat, melihat dengan mata kepala orang mati bangkit, lumpuh berjalan, buta melihat, bisu berbicara, pada akhirnya dalam pembacaan kita ini menyangkal. Itulah sebabnya pagi hari ini saya akan bawa kita dari tema ini. Sungguh luar biasa. Kita perlu renungkan bersama-sama sehingga pada akhirnya kita setia sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Karena firman Tuhan berkata bahwa bukan yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Itulah sebabnya pada pagi hari ini dari ayat-ayat ini, maka kemudian dengan tema yang saya bawa kita untuk kita renungkan, maka kita akan melihat kelanjutan daripada renungan ini. Saat-saat ini ada dua pribadi yang tidak kelihatan mau melemahkan iman kita dan akhirnya membuat kita bisa menyangkal kemahakuasaan Yesus. Kita mungkin secara perkataan kita tidak menyangkal Yesus, tetapi kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dalam sikap bisa saja pada akhirnya kita menyangkal kemahakuasaan Yesus. Banyak orang berkata bahwa mereka tidak menyangkal Yesus, tapi dalam sikap hidup mereka menyangkal Yesus, menyangkal kemahakuasaan Yesus. Ada dua pribadi yang hari ini tidak kelihatan secara kasat mata. Pribadi yang pertama adalah virus corona itu sendiri. Hari ini ketakutan kepada virus corona lebih daripada takut kepada Tuhan. Ketakutan kepada virus corona itu lebih tinggi dibandingkan takut kepada Tuhan. Karena orang kalau takut kepada Tuhan, mereka akan menjauhi kejahatan, mereka tidak akan melakukan perbuatan dosa. Tetapi hari ini kita lihat orang lebih takut kepada virus yang tidak kelihatan itu. Buktinya adalah sebelum-sebelumnya tidak pernah cuci tangan. Hari ini kemana-mana pada cuci tangan, kemana-mana pada pakai masker. Bagaimana kasihan dengan yang tidak punya masker? Itu persoalan. Ini bukan berarti bahwa kita kelewatan beriman. Bukan persoalannya, bukan berarti bahwa kita kelewatan punya keyakinan. Bukan persoalan itu. Tetapi yang saya lihat adalah bahwa persoalannya adalah karena takut mati. Takut mati karena serangan virus corona ini. Jadi ini pribadi yang pertama. Pribadi yang kedua adalah roh jahat yang ada di balik virus ini. Beberapa hari ini Tuhan izinkan kita melayani. Ada pribadi-pribadi, ada seorang preman yang Tuhan izinkan dilayani tempat ini. 10 hari tidak bisa tidur. Hanya karena apa? Mendengar berita tentang corona, mendengar terus, menyaksikan di televisi, dan kemudian akhirnya membuat yang bersangkutan susah tidur, tidak bisa tidur. Dan akhirnya daripada dia tersiksa, dia kasih tahu keluarganya, tolong bawa saya ke Pak Pendeta di gereja Philadelphia, dan kemudian datanglah di tempat ini dilayani. Ini seorang preman pada akhirnya takluk di bawah kekuatan roh jahat. Pagi hari ini dua pribadi ini yang digambarkan dalam pembacaan kita seperti seorang hamba perempuan dalam ayat yang ke-69. Maka datanglah seorang hamba perempuan. Hanya karena seorang hamba perempuan, Petrus takluk. Hanya karena dua pribadi ini, virus corona dan roh jahat, maka bisa saja anak-anak Tuhan takluk imannya. Itulah sebabnya pagi hari ini jangan biarkan iman kita lemah, jangan biarkan iman kita takluk hanya karena dua pribadi ini. Alkitab berkata dalam Galatia, roh yang ada, roh-roh jahat yang ada di dunia ini miskin dan lemah. Roh jahat yang ada di dunia ini miskin dan lemah. Itulah sebabnya jangan pernah takut kepada roh jahat. Jangan pernah takut kepada setan iblis. Tuhan sudah beri kita otoritas kuasa. Dan pagi hari ini pun kita boleh waspada terhadap virus corona, tapi jangan sampai terlalu ketakutan yang kelewatan. Akhirnya tidak bisa berkomunikasi dengan sesama kita. Ini hal yang pertama
Saya bawa kita untuk kita lihat saat-saat ini dua pribadi yang tidak kelihatan. Yang berikut, ada dua penyebab Petrus gagal dalam mempertahankan imannya, sehingga pada akhirnya Petrus menyangkal Yesus. Ada dua penyebab sehingga pada akhirnya Petrus gagal. Dan kalau dua hal ini kita ketahui dengan baik dan kemudian kita menghindarkan diri dari kedua hal ini, saya pastikan kita akan bertahan sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kita akan bertahan dalam mempertahankan iman kita. Kita akan bertahan dalam mempertahankan pengakuan kita kepada Yesus bahwa Yesus tetap adalah Tuhan Raja segala raja. Hal yang pertama yang membuat sehingga Petrus gagal pada akhirnya sampai di ayat yang 68. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapa yang memukul engkau? Saat ketika percakapan-percakapan seperti ini, saat ketika perbuatan-perbuatan seperti ini dilakukan oleh orang-orang pada saat itu, Petrus ada di situ. Di ayat yang 69, sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Dari luar halaman pasti Petrus mendengar percakapan ini. Dari luar halaman pasti Petrus melihat bagaimana Yesus diludahi mukanya, Yesus ditinju, Yesus diperlakukan secara tidak manusiawi. Dan hal-hal seperti ini yang akhirnya membuat Petrus pada akhirnya fokus kepada aniaya, bukan fokus kepada Yesus, tapi fokus kepada aniaya, penderitaan. Sudah ada dalam gambaran pikiran Petrus bahwa kalau nanti misalkan dia mengaku, maka dia pasti akan dianiaya. Kalau dia mengaku, maka pasti dia akan diludahi. Kalau dia mengaku, maka pasti dia akan disikat habis-habisan. Jadi Petrus bukan fokus kepada Yesus, tapi Petrus fokusnya kepada masalah. Gambaran aniaya yang dialami oleh Yesus, yang jika Petrus tetap mengakui Yesus sebagai Tuhan, jika Petrus tetap mengakui sebagai pengikut Yesus, maka Petrus pasti akan menerima semua aniaya yang sama seperti dialami oleh Yesus. Akhirnya Petrus memilih menyangkal. Berarti hal yang pertama, Petrus bukan fokus kepada Yesus, tapi Petrus fokus kepada masalah. Selama kita fokus kepada masalah, iman kita akan makin lemah. Tapi saat kita fokus kepada Yesus, iman kita akan kuat di tengah masalah. Ini hal yang pertama yang membuat saya Petrus pada akhirnya gagal. Yang kedua adalah Petrus lupa tentang perkataan Yesus bahwa dia akan menyangkal 3 kali. Ayat yang ke-75, saya coba kita untuk melihat. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelumnya dia lupa. Nanti sesudah dia menyangkal, 3 kali dia menyangkal, baru dia teringat. Hal yang kedua yang membuat sehingga Petrus gagal adalah dia lupa perkataan Tuhan. Coba seandainya dia ingat terus perkataan Yesus. Yesus kan sudah mengungkapkan kepada dia di ayat-ayat sebelumnya. Saya coba untuk kita lihat ayat yang ke 30 sampai ayat yang ke 35. Yesus sudah bilang kepada Petrus, ayat yang ke-34, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Seandainya Petrus dia ingat perkataan ini, kemudian dia waspada, dia berjaga-jaga, dia sangat-sangat berjaga-jaga dengan 3 kali perkataan Yesus, mungkin akan lain cerita.
Alkitab tentang sejarah perjalanan hidup Petrus. Itulah sebabnya pada pagi hari ini ada dua hal yang perlu kita lakukan agar kita tidak mudah menyangkal Yesus dan tetap kita kokoh mempertahankan iman percaya kita di tengah dunia yang sedang mencekam, di tengah suasana yang sedang mengerikan. Hari-hari ini orang kemana-mana pada was-was. Orang kemana-mana pada rasa ngeri. Bicara dengan seseorang was-was, jangan-jangan. Tetapi bagi kita pagi hari ini, biarlah kita melakukan dua hal penting pagi hari ini, sehingga pada akhirnya tetap kita kuat di tengah badai, tetap kita berkemenangan di tengah persoalan. Yang pertama adalah fokus terus kepada Yesus. Pesan yang pertama, belajar untuk terus fokus kepada Yesus. Orang yang berfokus kepada Yesus adalah orang yang percaya bahwa Allah punya rencana yang abadi, bahwa Tuhan punya rancangan-rancangan yang terbaik, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan, bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan. Mereka punya keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong, Allah pasti akan meluputkan, bahwa Allah pasti akan menjaga, Allah pasti akan memelihara. Saudara yang sedang ada di rumah, sekalipun kita tidak bisa beribadah bersama-sama di tempat ini pagi hari ini, belajar untuk tetap fokus kepada Tuhan. Orang yang fokus kepada Tuhan, dia tetap akan mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dia akan mencari wajah Tuhan. Dia akan senantiasa berdoa, dia akan senantiasa memuji menyembah Tuhan. Tidak harus di gedung ibadah, di gedung gereja baru kita bisa memuji menyembah Tuhan. Di kamar tidur kita, di rumah tinggal kita, ketika kita fokus kepada Tuhan, di sana kita akan duduk menyembah Tuhan. Di sana kita akan berlutut berdoa kepada Tuhan. Hal yang pertama, fokuslah terus kepada Yesus. Maka Dia pasti akan menolong kita. Firman-Nya berkata bahwa rambut di kepala kita tidak akan gugur kalau tidak seizin Dia. Bahwa Dia melukiskan kita telapak tangannya Dia. Bahwa Dia menggenggam kita, bahwa di bawah kita ada lengan-lengan yang tidak kelihatan, yang menopang kita. Firman Tuhan berkata, sekalipun 7 kali orang benar jatuh, tidak akan dibiarkan tergeletak. Tuhan akan menopang, Tuhan akan membangunkan dia kembali. Belajarlah untuk fokus kepada Yesus, jangan fokus kepada yang lain-lain. Uang hari ini membuat banyak orang kecewa. Keluarga yang punya jabatan hari ini mengecewakan. Pekerjaan yang bagus hari ini mengecewakan, karena tidak bisa menolong saat ketika virus ini merajalela. Tetapi Yesuslah jawaban bagi kita. Biarlah kita memilih untuk fokus terus kepada Yesus, apapun persoalan. Kalau hari ini gara-gara virus corona maka kemudian keuangan kita mulai merosot, kemudian kebutuhan kita mulai meningkat sementara kita bingung untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, tetaplah fokus kepada Tuhan. Seperti Paulus dalam Filipi pasal 3. Saya coba kita untuk melihat dalam Filipi pasal 3. Dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Filipi pasal 3 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-13. Saya coba kita untuk melihat di Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Alkitab berkata kepada kita bahwa Paulus dalam tantangan yang dihadapi, dia tidak fokus kepada tantangan, kepada masalah, tapi Paulus fokus kepada Yesus.
Paulus mengarahkan fokus perhatiannya bukan kepada masalah. Itulah sebabnya Paulus berkata, penderitaankah, aniayakah, ketelanjangankah, kesesakankah, penyakitkah, kelaparankah, penderitaankah, itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Paulus memilih untuk fokus kepada Yesus. Malahan Paulus dalam 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17, Paulus berkata kepada kita, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus melihat bukan kepada penderitaan, tapi Paulus fokus kepada Yesus yang adalah pusat kemuliaan itu. Itulah sebabnya Paulus berkata, penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang lebih besar. Mari pagi hari ini, hal yang pertama, fokuslah kepada Yesus. Jangan iman kita luntur hanya karena desas-desus, kabar-kabar yang menakutkan, berita-berita yang mencekam, tingkat kematian, tingkat mereka yang kena, yang divonis positif corona semakin meningkat jumlahnya. Itu tidak boleh melemahkan iman kita. Tetaplah kita berharap kepada Tuhan. Tetaplah kita percaya bahwa Tuhan pasti akan luputkan kita. Ini hal yang pertama. Ingat. Yang kedua adalah ingat dan renungkan firman Tuhan. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah ingat dan renungkan firman Tuhan. Baik yang kita dengar melalui khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan, ataupun yang kita baca sendiri dalam Yosua pasal 1 ayat ke-8. Saudara yang ada di rumah, saudara yang sedang mengikuti khotbah ini, hal yang kedua adalah ingat dan renungkan firman Tuhan itu. Yosua pasal 1 ayat ke-8 dikatakan di sini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita sedang berada dalam tantangan, dalam masa-masa yang sulit. Dunia sedang menawarkan kesedihan. Dunia sedang menawarkan ketakutan. Dunia sedang menawarkan keputusasaan. Dunia sedang menawarkan keadaan yang mencekam, keadaan yang mengerikan. Tapi Tuhan Yesus menawarkan hari esok yang penuh harapan. Tuhan Yesus menawarkan bagi kita hari esok yang penuh keberhasilan, keberuntungan. Bagian kita adalah renungkan firman Tuhan itu. Ingat, taruh firman itu di ingatan kita. Dan itu yang kita terus renungkan. Waktu kita renungkan, maka kita yakin dan percaya, kita lakukan dengan benar-benar apa yang kita renungkan itu. Maka saya pastikan firman akan menuntun kita di jalan kemenangan demi kemenangan. Baik saudara yang ada dalam ruangan ini, para pelayan Tuhan, maupun juga umat Tuhan yang sedang menyaksikan, dan para pemirsa yang sedang dimanapun berada, hari ini Tuhan sedang mengasihimu. Jangan takut dengan keadaan. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Jangan renungkan kata-kata yang didengarkan di televisi. Jangan renungkan kata-kata yang didengarkan dari orang-orang sekeliling kita tentang situasi yang menakutkan hari ini. Tapi renungkanlah firman Tuhan itu dan terus fokus kepada Tuhan. Hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya tidak berpanjang lagi. Biarlah kiranya diberkati oleh Tuhan. Semoga para pelayan untuk boleh maju ke depan. Kita menyembah Tuhan. Kita minta kekuatan Tuhan. Kita pastikan bahwa dengan keajaiban Tuhan akan menyelesaikan setiap persoalan. Bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib, akan pasti menolong kita. Kita butuh kekuatan Tuhan. Baik kita yang ada dalam ruangan ini ataupun yang sedang ada di rumah. Mari kita datang pada Tuhan. Kita hampiri Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita katakan pada Tuhan, kekuatan di hidupku Tuhan. Kenapa punya kata-kata yang kenapa punya.
masing-masing. Hari ini Engkau mengingatkan kepada kami untuk tidak fokus kepada masalah. Kami tidak mau seperti Petrus yang fokus kepada hal-hal yang menakutkan, tapi biarlah kami fokus kepada Engkau. Kami tidak mau seperti Petrus yang lupa akan perkataan firman. Biarlah kami mau terus mengingat kebenaran firman. Dan terima kasih atas lawatan bagi kami. Roh Kudus Engkau sang penolong. Hari ini Engkau menyegarkan kembali roh, jiwa dan seluruh kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kehadiran Tuhan. Mari kita angkat pujian apa yang tak pernah dilihat mata.
kemuliaan syukur kami naikkan kehadap-Mu Bapa atas anugerah-Mu pimpinan-Mu dari awal pertengahan hingga akan tamatnya ibadah ini. Seberapa kami para pelayan yang ada dalam ruangan ini maupun seluruh umat-Mu di rumah mereka masing-masing yang mengikuti rangkaian ini, hadirlah, datangilah umat-Mu dan berkati semua kami. Sebelum hamba melepaskan berkat bagi setiap pribadi, kami berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan. Engkau tolong bangsa kami, luputkan bangsa kami dari krisis corona yang sedang merajalela. Tuhan, Engkau tolong pemerintah kami, presiden kami bersama para menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai pemerintahan terkecil. Tuhan, Engkau tolong supaya dalam mereka mengambil kebijakan-kebijakan biar itu untuk kebaikan bangsa kami, sehingga biarlah virus ini boleh teratasi dengan baik melalui kebijakan-kebijakan yang penting. Anjuran untuk pemerintah, anjuran pemerintah buat kami semua untuk menjaga jarak. Tuhan, Engkau tolong kami supaya semua masyarakat boleh tunduk dan taat untuk tetap ada di rumah saja Tuhan. Berkati para tenaga medis yang berjuang mati-matian di lapangan ya Tuhan, dalam menghadapi para pasien. Tuhan, tolong lindungi mereka sehingga biarlah melalui perawatan tangan mereka Tuhan, penanganan mereka, biarlah pasien-pasien boleh teratasi dengan baik, boleh mengalami kesembuhan. Dan kami berdoa Bapa supaya para ahli yang sedang membuat vaksin ya Tuhan, biar cepat mendapat vaksin yang terbaik sehingga virus ini boleh teratasi dengan cepat ya Tuhan. Kami berdoa bagi ekonomi bangsa kami, lindungi supaya tidak mengalami resesi. Ekonomi bangsa kami biar stabil ya Tuhan. Biarlah tetap ada kemajuan, tetap ada perkembangan yang positif ya Tuhan. Ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa ya Tuhan bagi Toraja, lindungi daerah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat di rumah mereka masing-masing, lindungi mereka semua, pagari mereka semua yang kuasa darah. Sekalipun tidak bisa keluar dari rumah masing-masing, tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, tapi Tuhan lindungi semua kami. Terima kasih. Kami berdoa bagi hari Jumat akan Jumat Agung, ibadah Jumat Agung. Tuhan tolong, kalau ibadah Jumat Agung ini pun akan dilaksanakan secara lain, tetap Engkau hadir dan memberkati kami semua. Dan berkati semua kami melayani ibadah pagi hari ini. Di akhir ibadah ini, mari Bapak dan Saudara, baik yang di rumah maupun yang para pelayan yang ada dalam ini, angkatlah kedua belah tangan dan terimalah berkat. Umat Tuhan dikasihi Tuhan, terimalah berkat pengasihan dari Allah Bapa, dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan oleh rahmat pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus. Turunlah berkat perlindungan, turunlah berkat kekuatan, turunlah berkat mujizat dalam hidupmu hari ini, besok dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang diberkati mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Selesai ibadah kita, Tuhan berkati.